Halo Tribuners, saya Harni, wartawan Tribun News Sultra.com. Hari ini mau mengajak kamu untuk mengikuti saya ikut dalam kegiatan pesta pan. Jadi kita harus melewati lembah di belakang sana, Tribuners. Kita jalan kaki lagi, tadi sudah di perjalanan sudah sekitaran 30 menitan ya, 30 menit jalan dari jalan aspal sampai ke sini, Tribuners. Dan memang ini jalannya masih pengerasan semuanya karena memang di area perkebunan, Tribuners, dan antusias warga ini cukup luar biasa ya. Karena dari tadi kita perjalanan juga ada penunjuk jalan untuk sampai ke sana. Nah, nanti setelah dari sini baru kita akan jalan ke Baruga untuk makan bareng-bareng gitu. Jadi kita jalannya rame-rame nih sama warga. Tuh, belakang. Itu Tribuners. Nah, ini di Kabupaten Buton Selatan. Jadi perjalanan saya sekitar 30 menit juga. Perjalanan saya 30 menit juga dari Kota Bau-Bau ke sini. Bener, sudah sampai, dan ternyata di atas gunung ini sangat-sangat ramai, banyak sekali orang datang di sini. Jadi akan ada sesembahan juga yang akan dibawa berupa jagung-jagung yang sudah dipanen. Ramai sekali. Ikuti keseruan pesta panen Bongkana Taho, Kelurahan Besoa, Kecamatan Batauka, Kabupaten Buton Selatan, Sulawesi Tenggara. Bongkana Taho di Busel digelar di atas bukit tengah perkebunan warga. Jika dari Kota Bau-Bau harus menempuh perjalanan 30 menit berkendara untuk sampai di Kabupaten Busel. Jurnalis Tribun News Sultra.com pada Minggu 25 Januari berkesempatan ikut bersama satu rombongan warga menuju Baruga, tempat dilaksanakannya pesta Bongkana Taho. Sebab ini pesta tahunan, para warga antusias naik ke bukit untuk merayakan kebersamaan. Perjalanan menukik ke bukit ditempuh 10 menit berjalan kaki dengan kondisi jalan berbatu. Meski begitu, warga tetap antusias naik dengan memikul air mineral di punggung. Ibu-ibu datang sambil menggendong anaknya untuk sama-sama menikmati pesta panen jagung hingga umbi-umbian sekali setahun tersebut. Selama perjalanan, pemandangan jagung siap panen tampak di segala sisi. Hamparan laut dan pulau memukau mata ketika beristirahat di tengah perjalanan. Tentu saja untuk mencapai pemandangan itu, keringat mengucur deras karena kondisi jalan tidak henti menanjak. Dos mineral yang dipikul para warga tak hanya untuk pesta, namun pelepas dahaga dalam perjalanan. Namun ketika mencapai puncak, terlihat keramaian mulai dari dewasa hingga anak-anak. Di atas puncak terdapat tanah yang cukup lapang. Sebuah baruga terbuat dari kayu juga makam leluhur masyarakat adat Tuagana. Dahulu tempat ini merupakan kampung lama, sebelum akhirnya pindah ke kampung baru di bawah perbukitan. Jurnalis Tribun News Sultra.com cukup terpana saat sampai. Baruga penuh dengan ibu-ibu serta talang berjejer. Dibuatkan lagi tempat duduk dari papan untuk ibu-ibu lain yang mengisi talang mereka. Bahkan sampai para warga duduk beralaskan sandal sambil melingkar mengisi talang untuk nantinya dimakan bersama. Acara ini merupakan bentuk rasa syukur masyarakat Tuagana sebab hasil panen yang berhasil. Berbagai menu makanan tradisional tampak diletakkan dalam talang,
makanan sederhana yang terkadang kita temui di dapur rumah saat perayaan. Mulai dari ikan bakar, ketupat, nasi, ayam nasu wolio, sayur santan, serta menu paling wajib ialah jagung rebus dan kambewe atau kue berbahan dasar jagung muda. Makanan itu dibuat ibu-ibu di rumah kebun, sehingga kebanyakan dari mereka tidur di kebun sehari sebelum acara pesta panen berlangsung. Masyarakat adat Tuagana Lajudul mengatakan proses adat sebenarnya sudah berlangsung mulai pembukaan lahan. Ritual adat itu dilaksanakan juga di sini. Kalau sebelum penanaman ada yang namanya dihumbo dulu, atau masyarakat tidak boleh melaksanakan kegiatan selama 4 hari sebelum menanam, serta hari ini puncaknya dari proses adat. Dalam prosesnya ada namanya tuturangi atau ziarah ke makam leluhur dengan membawa hasil panen yang telah dikupas berupa umbi-umbian, pisang dan pula ikan bakar serta lainnya. Terdapat 2 makam leluhur yang saat ini menjadi sangia atau yang dikeramatkan, sehingga yang dikunjungi ialah sangia laki-laki dan sangia perempuan. Hasil panen diletakkan di atas talang kecil, dilapis daun pisang serta dibawa oleh tetua adat pada sebuah bahtera. Di atas bahtera diletakkan talang tersebut, didoakan terlebih dahulu baru diperebutkan oleh anak-anak. Ini peristiwa sentimental. Sebelum tetua adat sampai di bahtera, anak-anak sudah menunggu untuk berebut hasil panen. Mereka menjulurkan tangan dengan sigap menangkap dengan semangat. Hitungan detik setelah pembacaan doa, hasil panen habis dilalap tangan-tangan mungil mereka. Kemudian prosesi Pekalapa atau acara gembira. Prosesi ini menampilkan batari, tanaman sejenis tebu dan jagung dibuat bentuk X. Tebu yang dipotong panjang-panjang ditembakkan ke arah hasil panen berbentuk X oleh para bela hingga pengunjung saat itu. Usai Pekalapa, seluruh talang warga dibuka untuk disantap bersama-sama. Mereka yang datang mengambil posisi nyaman mulai dari duduk di atas batu hingga duduk di bawah pohon dengan membuat posisi melingkar untuk menikmati sajian bersama. Pengalaman yang tidak terlupakan ialah membungkus. Setiap talang diberikan kantong plastik untuk membungkus isi talang. Juga hasil panen seperti jagung akan menjadi buah tangan pengunjung yang ikut pesta panen Bongkana Tahu. Ini merupakan proses akhir acara adat. Warga kemudian mengemas seluruh barang bawaan lalu kembali turun bersama-sama untuk melakukan panen di kebun masing-masing. Jadi Tribuners, setelah makan kita dikasih kantong kresek itu untuk membungkus isi talang. Ini isi talangnya dibungkus terus dibawa pulang. Jadi saya sudah membungkus di dekat tak? Jadi semuanya terlihat membungkus sekarang. Coba kita lihat. Membungkus. Sekarang orang-orang pada membungkus. Dan memang ini masih jadi bekal kita perjalanan pulang ya, karena perjalanan kita jauh. Oke, lanjutin lagi dan saya lanjutin lagi dulu dan teman-teman stay tune sampai akhir. Itu baca doa baru selesai baca doa baru
baru. Jadi Tribuners, tadi seru banget kita rebut-rebut makanan, tapi saya tidak sempat ikut karena sangat ambiar dan ternyata jadi hasil panen di sini semuanya direbutkan Tribuners. Tadi ada dua lokasi yang kayak dibuat seperti keranda-keranda gitu untuk jagung, diberikan seserangan oleh ketua adat, dan itu direbutkan oleh masyarakat, direbutkan oleh anak-anak, dan itu seru sekali. Kemudian tadi ada prosesi juga tebu ya ditembakkan ke jagung yang dibuat silang. Itu saya belum tahu maknanya seperti apa, tetapi ini experience cukup menyenangkan Tribuners. Dan setelah ini kayaknya tinggal acara makan-makan. Wajib datang ke sini Tribuners kalau nanti misalnya mampir ke Buton Selatan. Tribuners, sekarang orang-orang sudah mulai berkumpul di satu lokasi untuk menyaksikan, karena acara bentar lagi mau dilaksanakan. Ini kita lihat banget ya, banyak banget ya. Jadi prosesi adatnya nanti dilaksanakan di sini keseluruhannya. Ternyata tidak lagi turun ke Baruga. Jadi seluruh proses adat yang nantinya berlangsung itu semua diselesaikan di sini Tribuners, dan tidak ada lagi kegiatan di Baruga baru. Dan ternyata ini merupakan Baruga lama yang di sini juga ternyata dulunya adalah kampung lama Tribuners. Jadi mereka tinggal di sini, kemudian nanti pindah ke bawah dan ada Baruga baru Tribuners. Dan akhirnya kegiatan acara adat di tahun ini itu dilaksanakan seluruhnya di puncak, di bukit ya Tribuners. Tapi masih banyak orang yang datang, masih datang dari jadi masih banyak orang yang datang, tapi meskipun di bukit ya, kita perlu perjalanan yang cukup effort. Kita lihat kira-kira gimana acara adatnya Tribuners. Itu boleh dijelaskan makna dari prosesi yang dilakukan pada hari ini? Ya, terima kasih. Jadi prosesi hari ini adalah merupakan prosesi turun-temurun yang diadakan oleh masyarakat adat Tuagana, di mana itu dimulai dari acara kuburan ini sebagai Sangia, jadi kuburan pertama yang mendiami perkampungan adat Tuagana ini adalah ini dari laki-laki yang berkaitan dengan Kolagana. Jadi menurut cerita dari leluhur kami bahwa makam Lakoba namanya, Bapak Lakoba ini berasal dari Kolagana. Sementara tadi yang proses kedua itu Sangia perempuan itu dari Tobe-Tobe. Jadi yang mendiami pertama perkampungan lama Tuagana ini itu suami istri dari
suaminya dari Kolagana dan istrinya dari Tobe-Tobe. Jadi dari putri Raja Tobe-Tobe menikah dan mereka tinggallah di sini. Sehingga oleh masyarakat adat Tuagana makamnya ini dijadikan sangya atau tempat pelaksanaan ritual secara terus-menerus selama ini dilakukan. Kalau untuk makna sendiri, apakah makna rasa syukur karena ini menyambut hari panen atau gimana Pak? Iya, jadi untuk prosesi hari ini merupakan rasa syukur setelah panen jagung yang disebut dengan bongkahan taho. Pak, ini kan bentuk rasa syukur ya Pak sebelum panen jagung di daerah. Itu seperti apa? Jadi prosesi adat ini hari ini bongkahan taho ini bagian dari seluruh rangkaian kegiatan adat Tuagana. Jadi dimulai pertama itu sebelum mau membuka lahan diadakan dulu prosesi juga, prosesi ritual juga dilaksanakan juga di sini. Sesudah itu membakar lahan. Setelah membakar lahan juga prosesnya seperti tadi. Sesudah itu acara pemasangan ajir atau dikenal di sini otunu. Nah, itu juga prosesi ritual adatnya juga dilakukan. Sesudah itu sebelum menanam itu dihumbo dulu atau tidak boleh masyarakat melaksanakan kegiatan selama 4 hari sebelum menanam. Juga selalu dirangkai dengan ritual adat dan hari ini puncaknya dari prosesi itu adalah bongkahan taho juga dirangkai dengan prosesi ritual di kedua makam yang pertama mendiami perkampungan adat Tuagana ini. Apa nama ritualnya tadi? Ada yang anak-anak rebutan itu tadi? Oh, tuturangi tadi, tuturanginya ini. Setiap proses kegiatan adat selalu diawali dengan tuturangi itu. Jadi rangkaiannya tadi ada merebut semacam sesajen itu. Setelah diritualkan, dibatatakan, diperebutkan oleh anak-anak. Untuk makna simbolis, apakah ini bentuk rasa syukur atau seperti apa? Karena diakhiri dengan makan-makan. Ya, itulah tadi sebagai ungkapan rasa syukur masyarakat setelah seluruh rangkaian prosesi itu dilaksanakan dan alhamdulillah panennya berhasil dengan baik, sehingga rasa syukur itulah diadakan acara prosesi tadi dengan pakalapa. Pakalapa itu semacam acara riang gembira, senang-senang. Dan sebagai rasa kekompakan masyarakat, makanya itu tadi kan pakalapa itu. Pak, untuk makanannya sendiri apakah dibuat di kebun atau gimana itu Pak? Alhamdulillah dibuat di kebun karena bisa disaksikan pondok-pondoknya masyarakat pada besar semua karena di sini mata air juga dekat. Berarti sehari sebelum perayaan hari ini ibu-ibu semua sudah bermalam di kebun. Sudah bermalam di kebun. Tadi ada tradisi apa itu kayak pakalapa. Pakalapa itu ya. Kalau itu mungkin hampir semua masyarakat di wilayah Buton ini ada mungkin macam di. Itu maknanya apa tuh? Kalau di sini kami maknanya persatuan dan kekompakan itu. Jadi di maknanya persatuan dan kekompakan itu ditandai dengan acara pakalapa itu. Yang senang. Kalau pada proses menanam itu ada namanya posemba. Saling tendang betis itu. Oh, ada tadi? Tidak ada. Itu nanti pada saat proses memulai menanam. Oh, kalau menanam itu ada posemba. Kalau akhirnya baru pakalapan.